Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Kelompok 7 presentasikan materi mengenai rekayasa genetika. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Lucia Yumanin Pasha dengan NPM 23146 dan rekan saya. Nama saya Levina Demehira dengan NPM 23145. Nama saya Melanie Priyatna Putri dengan NPM 23155. Slide pendahuluan. Sebelum masuk lebih dalam, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu rekayasa genetika. Jadi, rekayasa genetika adalah proses mengubah DNA organisme secara sengaja untuk mendapatkan sifat tertentu. Proses ini dilakukan dengan menambah, menghapus, atau mengubah gen menggunakan teknologi laboratorium. Hasilnya disebut dengan GMO atau genetically modified yaitu sebuah organisme yang memiliki sifat lebih unggul. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada macam-macam rekayasa genetika. Yang pertama DNA rekombinan. Teknik ini melibatkan pemotongan DNA dari satu organisme dan penggabungan dengan DNA dari organisme lain. Yang kedua, cloning, proses menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Yang ketiga, transgenik, merujuk pada organisme yang gennya telah diubah secara langsung dengan menambahkan DNA asing dari organisme lain. Yang keempat, hibridoma, fungsi sel dua organisme yang berbeda untuk menciptakan sel tunggal baru yang mengandung campuran gen dari kedua sel tersebut. Yang terakhir, penyuntingan genom yang lebih baru dan presisi seperti CRISPR-Cas9 dengan dapat digunakan untuk menggunting dan memodifikasi DNA pada lokasi yang spesifik. Lalu selanjutnya ada manfaat rekayasa genetika di beberapa bidang. Yang pertama itu bidang kedokteran, yang kedua pertanian, yang ketiga industri, yang keempat penelitian, dan yang terakhir bidang konservasi lainnya. Baik, berikutnya contoh penerapan. Yang pertama pertanian, yaitu padi tahan hama, jagung biologi terteknologi, dan tomat tahan lama. Yang kedua, kesehatan atau pembuatan insulin sintesis dan vaksin rekombinan dan terapi gen. Yang ketiga, peternakan atau sapi penghasil susu tinggi dan ayam cepat tumbuh. Yang keempat, lingkungan atau bakteri pemakan limbah. Slide selanjutnya. Di sini ada dua dampak. Yang pertama ada dampak positif, yaitu meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi, mengurangi penggunaan pestisida, membantu pengobatan penyakit genetik, memproduksi obat lebih mudah dan cepat. Yang kedua ada dampak negatif, risiko terhadap kesehatan yaitu alergi, resistensi antibiotik, dampak pada lingkungan yaitu penyebaran gen ke alam liar, masalah etika atau manipulasi kehidupan, dan yang terakhir, hak paten dan ketergantungan pada perusahaan besar. Slide selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah landasan hukum internasional. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights atau UNESCO pada tahun 1997 menyatakan bahwa genom manusia adalah warisan bersama yang tidak boleh disalahgunakan. Lalu yang kedua, Convention on Human Rights dan Biomedicine Oviedo melarang manipulasi gen manusia untuk tujuan non-medis. Selanjutnya, landasan hukum nasional Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 28A dan 28B, yaitu yang menjamin hak untuk hidup dan mempertahankan integritas tubuh. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu Pasal 70 atau 22 melarang penyalahgunaan bioteknologi yang merugikan manusia. Berikutnya. Jadi, kesimpulannya, rekayasa genetika merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, seperti di bidang kesehatan, pangan, dan lingkungan. Namun, karena menyangkut perubahan pada hakikat kehidupan, penerapannya harus disertai dengan tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan rekayasa genetika perlu mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta kelestarian lingkungan.
Dengan demikian, pengawasan ilmiah dan kajian yang bijak. Rekayasa genetika dapat menjadi sarana kemajuan umat manusia tanpa mengabaikan etika dan keseimbangan alam. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih waktunya. Dengan demikian presentasi dari kelompok kami selesai. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.